Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan uji kompetensi semester 3, yaitu dengan indikator 1 melafalkan dan mampu mengartikan Quran surat Al-Imran ayat 138 sampai 139 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Artinya, ini adalah Al-Qur'an, ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang, kamulah orang yang beriman. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya lapanglah orang-orang beriman apabila dikatakan padamu lapanglah hai orang di dalam majelis, maka lapanglah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan orang yang dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Beberapa orang yang beriman di antaramu dan orang derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk selanjutnya yaitu indikator selanjutnya, menjelaskan pengertian Al-Quran, bukti keontentikan fungsi Al-Quran, isi pokok Al-Quran. Hadis tentang belajar mengajar, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Selanjutnya itu man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia dengan ilmu. Jadi semuanya harus dengan ilmu. Pengertian Al-Quran, bukti keontentikan fungsi Al-Quran, isi pokok Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup, ya, untuk menata kehidupan agar pula kebahagiaan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai pedoman manusia. Bukti keontentikan disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah pemeliharaannya. Huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal beberapa surah dalam Al-Quran adalah jaminan keutuhan Al-Quran sebagaimana diterima oleh Rasulullah SAW. Tidak akan ada yang mampu berubah satu kata pun dari Al-Quran, karena hitungannya berkesinambungan pasti akan beda, diturunkan secara berangsur-angsur, keindahan gaya bahasa digunakan dan lain-lain. Isi pokok Al-Quran meliputi akidah, akhlak, ibadah, takzir atau peringatan, kisah-kisah, hukum, dorongan untuk berpikir. Pengertian hadis, fungsi hadis dalam Al-Quran berdasarkan kuantitas dan kualitas. Oke, selanjutnya itu menjelaskan pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran dan pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Selanjutnya itu menjelaskan sejarah kodifikasi Al-Quran dan hadis. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah baik secara ucapan, perbuatan, atau pengakuan, menunjukkan dalil bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup dan sumber hukum umat Islam.
dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Artinya beberapa hari yang diturunkan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Penjelasan mengenai tersebut dalam Al-Quran. Oke, untuk sebelumnya itu saya akan menjelaskan membagikan hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas. Berdasarkan kuantitas, hadis mutawatir diturunkan berturut-turut diriwayatkan oleh banyak perawi dengan tidak sepakat berdusta. Atau hadis ahad, hadis diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang saja atau lebih namun tidak sampai pada derajat mutawatir. Hadis Bukhari berarti hadis diriwayatkan oleh 1 perawi. Berdasarkan kualitas, yaitu hadis sahih, hadis yang syaratnya menyambung, perawi adil, zabit, tidak ada cacat atau ragu. Hadis hasan, yaitu perawinya tidak terlalu kuat hafalannya. Hadis dhaif, hadis yang tidak mulai diterima suatu hadis karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi.